Halo, perkenalkan, nama saya Janet Jessica Udini, peserta Latsar CPNS tahun 2022, kelompok 1, angkatan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan profil instansi tempat saya bekerja, yaitu RSUP Persahabatan. RSUP Persahabatan merupakan rumah sakit umum kelas A milik pemerintah. Rumah sakit ini terletak di Jalan Persahabatan Raya, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sejak tanggal 2 November 2016, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, RSUP Persahabatan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Respirasi Nasional. Untuk itu, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan berstandar internasional dengan unggulan respirasi. Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan memiliki misi 1. Melaksanakan pelayanan kesehatan berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien, berbasis pada teknologi terkini. Kedua, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pelatihan bidang kedokteran dan kesehatan. 3. Melaksanakan fungsi rujukan respirasi nasional. 4. Melaksanakan tata kelola berstandar internasional, ramah lingkungan, dan efisien. Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan memiliki moto melayani secara bersahabat. Saat ini, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dipimpin oleh Dr. Agus sebagai Direktur Utama. Sebagai perawat yang bertempat tugas di RSUP Persahabatan, tentunya saya mempunyai tugas jabatan fungsional yang telah diatur pada Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, yaitu melakukan kegiatan perawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Asuhan keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk memenuhi kebutuhan klien dalam mencapai atau mempertahankan keadaan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang optimal. Asuhan keperawatan terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Pada pengkajian, sebagai perawat, saya bertugas untuk mengumpulkan data sebagai informasi untuk menilai status kesehatan pasien. Langkah selanjutnya adalah menentukan diagnosa sesuai dengan prioritas masalah yang telah teridentifikasi di pengkajian. Selanjutnya, penentuan intervensi. Sebagai perawat, saya merencanakan tindakan-tindakan keperawatan yang dapat dilakukan berdasarkan prioritas. Di tahap ini juga ditentukan tujuan, kriteria hasil, perencanaan, dan rasional. Tahap keempat adalah implementasi. Sebagai perawat, bertanggung jawab melakukan apa yang sudah tertulis pada rencana keperawatan. Yang kelima adalah tahapan akhir, yaitu evaluasi, di mana saya merefleksikan seluruh rangkaian tahapan keperawatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, dalam tugas pengelolaan keperawatan, terdapat 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, melaksanakan fungsi pengarahan pelaksanaan pelayanan keperawatan sebagai ketua tim atau perawat primer. Yang kedua, melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan. Yang ketiga, melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift, unit, atau fasilitas kesehatan. Yang keempat, melakukan pemberian penugasan perawat dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat. Yang kelima, melakukan preceptorship dan mentorship. Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan memiliki nilai-nilai yang dianut sebagai landasan standar layanan yang terangkum dalam akronim PIKO. P. Profesionalisme. I. Integritas. K. Kolaborasi. K. Kesempurnaan. O. Orientasi pada pelayanan. Sebagai bagian dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dan untuk mewujudkan Smart ASN, ada 3 hal yang dapat saya lakukan. Antara lain, 1. Menjadi perawat yang profesional, berwawasan luas, dan menguasai bahasa asing. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sesuai evidence-based terkini. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengikuti seminar atau pelatihan yang dilakukan baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, mampu memanfaatkan teknologi untuk menunjang pelayanan pasien. Sekian pemaparan dari saya.
mengenai Smart ASN dan instansiku. Salam persahabatan, kerja keras, ikhlas, cerdas, tuntas.